Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurhalimah, mahasiswa semester 6 PGMI STAI Bani Saleh Bekasi. Nah, video kali ini saya akan menyampaikan tentang upaya membantu peserta didik dalam mengatasi masalah belajar ya. Nah, tolong disimak teman-teman semuanya. Tujuan pembuatan video ini saya buat sebagai salah satu tugas akhir atau UAS pada semester genap pada mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Lilis Suryani. Video ini saya tunjukkan untuk para pendidik, khususnya para guru untuk menangani kasus-kasus atau permasalahan belajar pada siswa. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat ya teman-teman. Saksikan videonya. Apa sih upaya-upaya yang guru bisa lakukan untuk membantu anak mengatasi masalah belajar? Peserta didik yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berkelanjutan atau berlarut-larut yang nantinya akan mempengaruhi proses belajar mengajar serta perkembangan peserta didik tersebut. Nah, apa aja sih upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi masalah belajar pada anak? Nah, yang pertama itu lakukan pengajaran perbaikan. Apa sih pengajaran perbaikan? Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau memperbaiki, yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan pengajaran biasa, pengajaran perbaikan sifatnya lebih khusus karena bahan, metode, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang masalah atau kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Di samping itu, bekerja atau penyelenggaraan pembelajaran dengan peserta didik yang menghadapi masalah belajar, baik banyak sedikitnya perbedaan dengan pembelajaran peserta didik yang mengikuti pembelajaran di kelas biasa. Kalau di dalam kelas biasa, unsur emosional peserta didik tidak begitu menonjol, sedangkan di kelas peserta didik yang mengalami masalah justru sebaliknya. Ia mungkin dihinggapi perasaan takut, cemas, tidak tentram, bingung, atau sebagainya. Nah, biasanya pengajaran perbaikan ini dilakukan pada anak-anak yang memiliki nilai-nilai di bawah KKM. Misalnya KKM-nya itu 75. Nah, anak tersebut mendapatkan di bawah 75. Nah, tips selanjutnya, yang kedua, adanya kegiatan pengayaan. Pengayaan merupakan suatu bentuk layanan pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang peserta didik yang sangat cepat dalam belajarnya. Nah, pengayaan ini diberikan kepada anak-anak yang justru memiliki nilai-nilai di atas KKM. Mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah atau memperluas pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Kecepatan belajar yang tinggi akan mempunyai dampak positif apabila peserta didik merasa dirinya diperhatikan atau dihargai atas keberhasilan dan kemampuannya dalam belajar. Selanjutnya, ia akan berusaha untuk mewujudkan dirinya secara lebih baik sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Sebaliknya, kecepatan belajar akan mempunyai dampak negatif apabila peserta didik merasa kurang diperhatikan dan kurang dihargai. Mereka cenderung menjadi patah semangat, jera, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan peserta didik lain, mereka mungkin menjadi peserta didik yang mengganggu atau salah tingkah. Hal ini dapat menimbulkan menurunnya prestasi belajar. Nah, maksud dari mengganggu atau salah tingkah, karena peserta didik ini mengalami percepatan dalam belajar, maka dia merasa kayak, udah selesai nih ya, mau gangguin yang lain. Nah, karena sifat pengganggunya ini, nilai sikap yang harusnya dia peroleh bagus namun menjadi rendah. Nah, itu sangat mempengaruhi
nilai-nilainya. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, adapun prosedur-prosedur yang bisa guru lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru memberitahu ke peserta didik bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita capai itu seperti ini. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan bakat. Jadi di sini tuh guru menyesuaikan pembelajaran yang diberikan di dalam kelas dengan bakat-bakat. Misalnya si A mempunyai bakat menggambar, maka guru harus mengarahkan si A ini dalam pembelajaran sini. Nah, dengan itu maka motivasi belajar dia akan meningkat. Lalu dengan meningkatnya motivasi belajar, kita bisa menyalurkan anak tersebut ke suatu perlombaan atau bidang yang memang peserta didik ini tekuni. Nah, karena hal itu, maka prestasi peserta didik ini akan meningkat. Nah, yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini itu guru itu harus mampu menyesuaikan gimana keadaan kelas, bagaimana suasana kelas peserta didik itu. Kita lihat ada berapa banyak peserta didik yang memiliki kemampuan pembelajaran dengan audiovisual, atau peserta didik yang hanya belajar dengan kinestetik atau dengan audio saja atau visual. Nah, kita sesuaikan. Jadi dengan menyesuaikan suasana pembelajaran ini, maka pembelajaran akan berjalan secara efektif. Nah, setelah itu, yang keempat, menciptakan hubungan yang baik antara peserta didik dengan guru. Nah, di sini itu maksudnya guru mengajak peserta didik untuk lebih dekat dengannya. Nah, dengan itu berarti guru akan dengan mudah mengajak peserta didik belajar. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan belajar peserta didik. Sekian upaya-upaya guru untuk mengatasi masalah belajar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.